Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Agus Gunawan dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Melepaskan Diri dari Ikatan Dosa. Berdasarkan Roma 6 ayat 12-14 bersama saya Angelica Feodora Hasibuan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau mempersiapkan diri kami dan juga hati kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu turun ke atas kami, agar kami dapat dengan fokus mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah Roma 6 ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Banyak remaja merasa terjebak dalam kebiasaan seksual yang berdosa. Masturbasi, pornografi, bahkan seks di luar nikah adalah contoh perilaku yang kerap menggoda kehidupan remaja. Awalnya mungkin hanya karena ingin tahu, tetapi lama-kelamaan menjadi candu yang sulit dikendalikan. Beberapa remaja bahkan merasa gagal dan malu ketika mencoba melepaskan diri. Kabar baiknya, Allah tidak meninggalkanmu ketika kamu mengalami pergumulan ini. Paulus menegaskan dalam bacaan kita hari ini, janganlah dosa berkuasa lagi dalam tubuhmu. Artinya, kita punya pilihan. Kita sebenarnya bisa memutuskan rantai dosa ini. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, dosa sudah dikalahkan. Kamu mungkin masih jatuh, tetapi kamu tidak harus tetap tinggal di sana. Kamu adalah anak Allah, bukan anak dosa. Karya Kristus telah membebaskanmu dari dosa, dan kasih karunia Allah lebih besar daripada rasa malumu. Ingatlah perumpamaan anak yang hilang. Bukankah sang bapa menyambut dengan penuh kasih ketika anaknya kembali di dalam pelukannya? Teens, ketika kamu merasa terjebak dan terlalu kotor untuk dimaafkan karena perilakumu, ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan Yesus tidak berhenti saat kamu jatuh. Justru di saat kamu terpuruk, Ia ingin mengangkatmu. Jika kamu sedang berada dalam situasi ini, bangkitlah dan akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Allah tahu kelemahanmu. Berusahalah untuk bangkit dan berubah. Jika perlu, carilah mentor yang dapat kamu percaya untuk menolongmu. Gantilah kebiasaan pornografi dan fantasi seksual dengan membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, terlibat dalam pelayanan, dan aktif dalam kegiatan gereja. Lepas dari ketergantungan seksual memang tidak mudah dan membutuhkan waktu. Tetapi bersama Tuhan, pemulihan pasti terjadi. Sebelum kita menutup renungan ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa kami masing-masing memiliki kebiasaan buruk, terkhusus di dalam kebiasaan buruk secara seksual, Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Kiranya Engkau masih mau menerima kami melalui anugerah-Mu.
Kiranya kami pun semakin menyadari bahwa anugerah dan penerimaan-Mu selalu berlaku bagi kami yang mau berbalik kepadamu. Kiranya Engkau membuka hati kami agar kami datang kepada hadirat-Mu. Kami ingin mengakui dosa kami. Dan kami juga dapat diundang untuk kembali bertobat ke jalan yang benar, meninggalkan kebiasaan buruk kami, dan kami pun dapat senantiasa hidup di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.